Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan Bapak yang saya hormati pula, mungkin sebelum saya menyampaikan ulasan materi ini, karena ini ada keterkaitan dengan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat, terutama di PKBM ini. Sebenarnya kalau secara harfiah, PKBM itu adalah lembaga swadaya masyarakat. Jadi bentuknya bisa yayasan atau ormas atau apa yang menyelenggarakan pendidikan ini, terutama berkaitan dengan PKBM yang diselenggarakan di Dinas Kabupaten Sumedang ini seperti apa gitu, nanti biar kedepannya bisa tanya jawab. Hanya sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri, namanya memang tadi agak aneh sekali karena saya itu bukan asli orang Sunda, tapi perpaduan antara Sunda dengan Palopo gitu ya, dari Sulawesi kan gitu. Jadi ini kemudian lama tadi dengan saya sampaikan, kita juga lama di dalam pemberdayaan masyarakat, terutama kepedulian bagaimana masyarakat bisa terangkat, apalagi sekarang dengan sentuhan pendidikan. Mulai jadi pengertian PKBM secara umum ini berdasarkan Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2003 menyatakan kegiatan belajar yang sering disingkat PKBM ini sebagai salah satu satuan pendidikan non formal pusat masyarakat atau lebih disingkat adalah suatu wadah kegiatan belajar masyarakat diarahkan pada pemberdayaan untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial ekonomi gitu. Jadi di sini ada dua hal yang esensial. Pertama, bahwa PKBM ini harus jadi development community dan community development gitu. Jadi selain pembangunan masyarakat, juga pengembangan masyarakat. Ini apa sih yang harus dibangun? Pertama, tentu kalau kita berangkat dari historis secara empirik, itu harus bisa mengangkat derajat perubahan masyarakat. Ini terutama di negara-negara yang di bawah garis kemiskinan gitu ya, negara yang miskin. Ini pendidikan non formal ini sebagai salah satu jawaban. Pertama, masyarakat bagaimana bisa digerakkan untuk menimba ilmu pengetahuan. Di sisi lain, bagaimana masyarakat itu bisa cerdas dengan meningkatkan untuk membentuk dirinya sendiri untuk kehidupan masa depan. Sehingga di dalam pendidikan non formal ada istilahnya fleksibilitas gitu di dalam pembelajaran. Makanya dimanapun juga kita ini bisa belajar dan belajar sepanjang hayat gitu. Di satu sisi bagaimana juga masyarakat di sini tidak terfokus kepada pendidikan yang diterima pada hari ini dan selesai hari ini. Jadi di sana, jadi belajar seumur hidup, pendidikan seumur hidup, dan menimba ilmu serta berusaha seumur hidup. Ini saya kira hal yang mendasar di dalam pemberdayaan masyarakat. Lanjut Bu. Pak. Kemudian ini dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan PKBM, yaitu undang-undang ini. Kemudian PP nomor 17 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal. Nah sekarang ini pendidikan non formal ini sudah mengarah kepada pendidikan formal Pak gitu. Jadi walaupun sebenarnya ini yang harus kita pikirkan bersama dan ini menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. Lahirnya Undang-Undang Pendidikan Nasional ini itu seolah-olah PKBM jadi kaku gitu Pak. Nah, jadi kenapa kaku? Karena PKBM ini seolah-olah orientasinya mengejar rata-rata lama sekolah dan rata-rata harapan sekolah gitu. Ini sehingga orang cenderung sekarang ini mendirikan PKBM orientasinya kepada BOP. Kalau dulu itu sebelum ada satu siswa 1.800.000, orang kecenderungannya itu berpikirnya konsisten mendirikan PKBM, mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana mengangkat derajat mereka. Kalau sekarang kan lebih enak. Makanya di Sumedang sendiri menjamur PKBM, tapi orientasinya jarang yang mengembangkan pemberdayaan
masyarakat. Dan di sini mudah-mudahan PKBM yang akan didirikan oleh Pak Kartip di sini menjadi satu model, ya, model untuk menggerakkan masyarakat dari sisi ekonomi, juga peningkatan kemampuan mereka dari sisi pengetahuan. Ini saya kira mudah-mudahan ini cepat terwujud gitu ya, cita-cita harapan kita bersama. Nah, kemudian Permen nomor 81 tentang pendirian satuan pendidikan non-formal, ya salah satunya ada norma-norma yang harus dilalui bagi para penyelenggara pendidikan non-formal, karena sekarang ini standarnya adalah 8 standar pendidikan gitu. Salah satu sarana dan sebagainya. Pak, banyak sekarang ini PKBM yang tidak punya sarana. Nah, ini jadi persoalan karena dulu terlalu fleksibelnya, akhirnya seperti lagu Oma Irama ya, Tunawisma itu lalu kan gitu. Jadi pendidikan diselenggarakan tanpa atap begitu, tapi sah gitu, apalagi sekarang ini dengan sistem daring dan sebagainya kan gitu. Hanya jangan piknik ya. Nah, saya kagum sekali kepada Pak Jajang ya, beliau ini memiliki idealis. Jadi bukan orientasinya pendidikan PKBM kepada uang, tapi bagaimana masyarakat itu pendidikan ini bisa dibuktikan secara nyata. Umumnya kan begini, tempatnya di ruko yang ukurannya kecil, bayangkan saja ruko kan nggak ada yang besar, muridnya sampai ada yang 400-500 Pak. Jadi 400 kali 1.800.000 sudah sekian. Belajarnya di mana itu? Ini sebagai satu tantangan, ya, satu tantangan yang harus kita inikan. Kemudian ini ya, jadi Permendikbud nomor 42 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan, ini salah satunya bahwa PKBM sendiri ada pembinanya, yaitu penilik. Ya, jadi penilik yang statusnya sama dengan pengawas itu mendampingi, sekarang ini istilahnya bukan pendidikan tapi mendampingi bagaimana proses pembelajaran secara edukasi bisa didorong ke arah yang lebih baik dan mutunya terjamin gitu. Karena tidak ada lagi pembeda antara lulusan pendidikan non formal dengan pendidikan formal, sama-sama ketika kita mau melangkah ini diakui oleh negara gitu ya. Lanjut Bu. Nah, program-program PKBM sendiri ada paket B, A, C ya, kemudian ini, dan yang terakhir program pencakapan berusaha sekarang ini yang dikembangkan oleh kementerian, bahwa di PKBM ini didorong ke arah peningkatan skill dan kemampuan yang dibiayai di luar daripada program yang BOSP yang BOP yang rutin begitu. Artinya para penyelenggara PKBM bisa memberdayakan masyarakat seperti di sini, didanai dengan dana pemerintah. Kisarannya disesuaikan dengan program yang diajukan dan kebutuhan berapa gitu. Hanya paling besar itu kemarin itu ada platinum itu sampai 640 juta. Jadi per orang dapatnya itu 16 juta per orang, dan pendidikannya itu selama 3 bulan ya, sampai kepada mereka itu diberikan fasilitas. Tapi kalau yang biasa-biasa itu rata-rata di angka 6 jutaan gitu ya. Jadi ini silakanlah itu terbuka bagi ini. Lanjut. Nah, kemudian dorongan fundamental penyelenggaraan PKBM pertama tadi ya, mencerdaskan masyarakat, merubah perilaku masyarakat, dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Ini yang harus kita bangun Pak. Jadi jangan sampai kita mendorong atau hanya sebatas mengantarkan mereka untuk mendapatkan ijazah, tapi di sisi lain dari sisi kemampuan harapan mereka untuk hidup tidak pernah tersentuh. Yang mudah-mudahan tadi saya ngobrol sebentar dengan Pak Kartip, memang tujuan seperti ini, mudah-mudahan bisa terwujud gitu ya. Jadi PKBM yang ada di sini itu tidak saja mendorong mereka untuk dapat ijazah, tapi bagaimana mendorong mereka itu bisa merubah hidupnya. Ya, jadi istilahnya jangan impossible gitu ya. Ketika pemerintah menggelorakan menurunkan angka kemiskinan, menghilangkan kemiskinan ekstrim dan sebagainya, tapi penyelenggaraan pendidikan ini tidak diarahkan ke sana, sehingga ini
pertanyaannya sampai di mana PKBM itu bisa berkiprah untuk menurunkan kemiskinan? Ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali dan harus dijawab oleh kita sebagai pelaku di lapangan. Lanjut. Nah, kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan PKBM pertama tahun 2023 penyelenggaraan BOP sebesar 9.260.000.000 ini merupakan BOP terbesar se-Indonesia, Pak, Kabupaten Sumedang itu. Nah, dengan dana sebesar ini apa istilahnya gerakan yang dilakukan, kemudian bagaimana dampaknya kepada masyarakat? Ini jadi satu pertanyaan yang mendasar. Kemudian tahun 2023 pemerintah ini inovasi terbesar se-Indonesia barangkali. Satu-satunya pemerintah daerah yang dimotori oleh Bupati Doni Ahmad Munir yang memberikan dana bantuan kesetaraan untuk yang tidak tercapai oleh BOP. Itu sampai 270 juta. Kabupaten kota yang lain belum ada. Ini luar biasa sebenarnya konsistensi daripada Pak Doni Ahmad Munir, ya. Kemudian di tahun 2024 belum saya salurkan itu sebesar 300 juta dan 2025 sekarang ini itu ditantang, mudah-mudahan kita di angka 1M. Nah, jadi pertanyaannya sekarang ini, marilah berlomba-lomba mendirikan PKBM, membangun masyarakat, memberdayakan masyarakat, karena pemerintah sekarang itu lebih welcome. Dengan kebetulan saja ya, bukan kampanye, bupatinya Pak Doni Ahmad Munir konsisten seperti ini. Dan kemarin itu, kenapa Kabupaten Sumedang paling banyak mendapatkan program PKW dan PKK? Karena di situ ada dana pendanaan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kan normatifnya seperti itu. Adakah kontribusi dari pemerintah daerah? Kan proposal seperti itu. Ada ini salah satunya. Termasuk juga di Dinas Koperasi, kemudian Dinas Tenaga Kerja, Dinas PMD ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini sudah mencantumkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, lanjut. Nah, kemudian strategi pengaruh PKBM yang ada di Kabupaten Sumedang, salah satunya dengan dana APBD yang kami dapatkan, itu mengadakan pelatihan, nintek, seminar, dan sebagainya yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan ataupun berasal dari Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi. Kemudian kolaborasi dengan dinas terkait, karena sekarang ini ada hubungan emosional yang terbangun antara Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian PDT dan Kementerian Tenaga Kerja. Jadi dari sisi mana akan kita bidik dan di situ dananya tersedia gitu ya. Kemudian lanjut pengembangan kewirausahaan, salah satunya adalah itu tadi mendorong dengan program-program PKW gitu ya dan PKK, dan tadi kebetulan Pak Jajang bicara, alhamdulillah di Kabupaten Sumedang untuk tahun ini ada 6 lembaga ya Pak yang mendapatkan dana PKK. Nah, ini salah satu indikator mendapatkan dana PKK itu pertama kredibilitas lembaga, kemudian sarana prasarananya tersedia dan konsistensi gitu ya. Ini lanjut. Itulah barangkali sekilas tentang PKBM yang ada di Kabupaten Sumedang. Walaupun singkat, tapi nanti Bapak bisa bertanya barangkali langkah strategi selanjutnya, kemudian bagaimana PKBM yang 92 lembaga yang ada di Kabupaten Sumedang, dan alhamdulillah itu 60% sudah terakreditasi Pak. Jadi Kabupaten Sumedang itu mendapat porsi yang lebih banyak dari kabupaten kota yang lain. Mudah-mudahan ini progres pergerakannya sampai ada dana bantuan dari APBD itu sejak saya masuk jadi kepala bidang di Dinas Pendidikan gitu. Awalnya tidak ada. Nah, ini merupakan inovasi yang ditorehkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan berkaitan dengan pengembangan PKBM. Itu saja barangkali yang dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panten abdi bade terasa pokok mergi bakal sangkore. Abdi kamu ka Bapak Kepala Dinas Perhubungan
Mohon maaf, Kak Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Perkenal dulu, Abi nami Wahim bin, sehari-hari panggilan juru parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan. Awalnya macam saya ini aki-aki tidak bisa sekolah karena memang dulu Pak saya ini orang tidak mampu. Jangankan untuk masuk sekolah setelah SD, SMP, SMA, untuk biaya makan aja, nah itulah. Tapi dengan adanya PKBM ini, saya merasa sangat tertolong oleh Bapak Dinas Pendidikan. Alhamdulillah, saya juga Pak ini siswa, meskipun aki-aki, saya ini siswa Pak. Jadi dalam hal ini, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah sudah memperhatikan anak-anak aki-aki yang tidak mampu ini bisa berkesempatan masuk sekolah lagi. Dan untuk Bapak ketahui Pak, yang masuk PKBM ini orang-orangnya yaitulah Pak. Saya di lapangan Pak ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Jajang untuk merekrut siswa-siswi Pak. Nah ternyata Pak saya itu tekniknya itu pas lagi ada pasien kan saya kebetulan ditugaskan di Puskesmas Jatinunggal Pak ya. Nah dalam keseharian itu ada anak potensi sekolah, tapi kok pekerjaannya, nah itu ngojek. Nah setelah saya samperin, deh kenapa nggak sekolah? Ah Pak, boro-boro sekolah Pak, jangan beli anu ge, nah gitu. Ternyata setelah saya selidiki, biasa tuh ngobrol serang Bapak biasa kayak wih di sawah, ternyata gua di tepangan teh Pak ke orang tuana, Bapak ya tanggung nyayauskeun masalah sekolah jangan dahar gesek. Nah, dengan adanya PKBM ini merasa tertolong Pak, alhamdulillah. Nah untuk kedepannya Pak saya mohon dikasih intensif Pak untuk mencari anak-anak yang ini Pak, soalnya Pak ketemu di puskesmas itu Pak tidak gampang Pak. Kadang-kadang anaknya itu cenah mung cenah era geus kolot kieu manya cenah umur 15 tahun kakara rek SMP kayak gitu. Jadi abdi ngadongkapan ka bumina sareng bapana sareng ibuna sok atuh cenah adi gratis mah diasupkeun gitu. Dan kan abdi kendalana teh Pak dina transfer Pak kanggo ka lapangan Pak nyon dibantos ku Dinas Pendidikan kanggo door to door. Nah Pak upami teu door to door mah ka individu nama sesah Pak, tapi upami ngobrol sareng Ibu Ramana langsung direspon Pak, soalnya PKBM teh gratis. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajang Dina Mutakin, Kepala PKBM Lohat. Pertanyaan pertama saya ke Ibu Eti. Ibu, saya juga Bu, alhamdulillah pernah ditaweng di Asia Plaza produk sistik payung, karena kami dulu itulah termasuk WB Wirausaha Baru Jawa Barat. Saya tahun 2015. Tapi saya mau nanya masalah perjanjian dulu, karena anak-anak nanti supaya lebih jelas, mohon Ibu jelaskan masalah perjanjian sama swalayan. Apakah memang dalam pengadaan terus hasilnya gitu, kan ada sebelumnya kan ada perjanjian apa ya biasa itu. Terus itu yang saya ungkapkan supaya nanti kita dalam perjalanan budidaya hidroponik yang budidaya lebih jelas gitu. Karena di banyak swalayan itu ada perjanjian yang harus dipenuhi sama yang swalayan itu. Kedua, alhamdulillah Pak Kabid, ini salah satu siswa saya paket B, Pak Wahyudin.
umurnya 56 tahun ya Pak ya. Kalau ini saya nggak pernah ngomong itu masalah ini, tapi kalau saya bukan gratis, pemikiran saya bukan gratis, tapi pemikiran saya bahwa pendidikan itu sudah dibayar oleh pemerintah. Contohnya PKBM itu diberikan BOP, jadi itu yang itu, jadi tanpa biaya, bukan gratis. Itu pertama. Kedua, dalam melakukan kita mencari siswa karena umur 25 tahun ke atas itu tidak termasuk BLP. Banyak saya itu ada banyak ustadz gitu. Tekniknya kami bahwa yang 25 tahun ke atas mencari siswa yang 25 tahun ke bawah, tapi semuanya itu gratis, gak ada, bukan gratis, gak bayar gitu. Yang milenial, yang ke bawah, yang ke atas sama, gak bayar gitu. Tekniknya gitu Pak, supaya kita belajar meskipun gak ada dana dari dialokasikan, tapi kita juga membantu orang lain yang gak punya biaya. Itu prinsipnya. Alhamdulillah sekarang saya juga kelebihan siswa. Sekarang sudah 180, tambah yang baru sekarang ada itu. Nah, untuk mindset untuk ke depannya gitu. Karena kami di sana ada pemikiran bahwa standar itu per kelas itu 32 dan formal, maka kalau prinsip kita di sana bahwa harusnya di bawah formal, terus ruangan kita itu ada di pesantren, ada, alhamdulillah dari dinas juga tahu. Jadi secara logika kita tidak boleh banyak Pak. Alhamdulillah gitu, saya standarnya maksimal itu 160 siswa. Jadi nggak akan sampai 200 sampai ke atas, karena kita dalam kenyataannya pembelajaran itu susah di PKBM Pak. Maksud susah di sana itu karena siswa PKBM itu kan satu banyak, ada yang sudah kerja macam-macam gitu ya. Itu. Tapi efektivitas yang itu terus kita melaksanakan pembelajaran jadi harus logis gitu dengan keadaan gitu. Kalau saya prinsipnya seperti itu gitu. Terus bukan kita mengejar BOP, tapi mengejar bagaimana siswa itu setelah keluar dari PKBM itu bermanfaat, mempunyai usaha, melanjutkan ke perguruan tinggi. Alhamdulillah saya satu orang sudah di perguruan tinggi gitu dari paket C gitu, tanpa biaya, karena kita menjalin dengan dosen UPI sama dosen itu, alhamdulillah. Terus kita membantu dalam pelaksanaan KIP kuliah gitu. Jadi alhamdulillah ada siswa PKBM yang sekarang di universitas. Nah itu. Tapi yang lebih utama kita itu perjalanan siswa dari PKBM kita dibimbing oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Alhamdulillah sekarang kita akan melaksanakan pelatihan, berbagai pelatihan di balai pelatihan. Jadi kalau saya memang prinsipnya bagaimana siswa itu supaya nanti ke depannya mempunyai usaha, itu prinsip kami di PKBM gitu. Jadi mudah-mudahan kita nanti membangun di daerah Sumedang lebih baik lagi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang dari Dinas Pertanian pun Pak, mungkin di luar. Sebenarnya Pak, pendidikan itu memang penting Pak, apalagi banyak yang sekarang putus sekolah. Mungkin putus sekolah itu Pak bukan berdasarkan
tidak kemampuan orang tua juga, tapi mungkin berbagai hal banyak. Mengapa orang tidak sekolah? Banyak masalahnya juga, bukan hanya tidak mampu atau mampu itu. Nah, ini memang Pak, di samping memang ekonomi pun sangat menunjang kepada pendidikan, maka mungkin dinas pendidikan sama pertanian perlu kolaborasi Pak, karena di mana sekarang Pak kadang-kala gitu, bukan biaya sekolah yang mahal Pak, yang saya amati sekarang. Kalau dulu saya sekolah itu dari hasil tani Pak, kalau sekarang mungkin bukan dari hasilnya Pak, mungkin dari tanahnya, bukan. Karena gaya hidup yang berbeda sekarang. Karena dari berbagai HP pun kan sekarang anak SMP harus yang 2 juta ke atas. Itu yang masalah, jadi biaya hidup ya, itu biayanya. Bukan biaya sekolahnya, mungkin gratis ya, tapi biaya hidup yang lebih tinggi sekarang. Nah ini mungkin yang harus ditingkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat itu keberpihakan kepada petani Pak. Yang dimana sekarang masih timpang Pak, apalagi pupuk pun kan agak kesulitan juga. Ya maka dengan program PKBN ini saya harapkan pendidikan dan dinas pertanian karena menyangkut hidup ini untuk usahanya Pak, ya untuk mendorong usahanya, karena mungkin yang kaya itu yang tua-tua di samping sekolah itu bukan untuk bekerja juga, kalau yang sudah putus sekolah Pak, ya mungkin untuk mencari suatu keterampilan Pak, itu. Kalau untuk ya mungkin kalau yang sudah di atas ini ya untuk keterampilannya itu. Nah maka yang harus didorong oleh dinas pendidikan kerjasama dengan dinas pertanian, apa sih yang harus didorong kerjasamanya itu. Jadi ada obrolan dah. Saya ingin mengembangkan pendidikan, tapi ini ada hidroponik gitu. Yaitu mungkin saya sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas agar antara pertanian dan pendidikan menyambung kaitannya harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin pertama yang dari Pak Wahyudin ya, terima kasih Pak Wahyudin sudah semangat ya. Jadi kita tidak harus istilah di pendidikan non formal itu tidak harus putus sekolah dengan alasan apapun gitu ya. Jadi dengan kehadiran PKBM yang ada manfaatnya Bapak. Mungkin perlu saya garis bawahi bahwa Dinas Pendidikan sebenarnya tidak mengeluarkan biaya operasional langsung seperti yang Bapak inginkan seperti itu gitu ya. Karena kebijakan Dinas Pendidikan itu pertama mengalokasikan dana yang ada itu disampaikan kepada lembaga gitu ya. Lembaga sesuai dengan dapodik hak mereka yang didanai, yaitu tadi di bawah 24 tahun gitu ya. Gitu ya. Jadi ini. Yang kedua, tadi kaitan dengan rekrutmen, mungkin Bapak jasa ya kesana kemari, saya kira tinggal ngobrol lah itu dengan pimpinan PKBM-nya ya gitu ya, tinggal ngobrol itu, karena saya yakin Pak Haji Jajang ini bisa dihitung kalau seandainya dia punya siswa 160 ya, 180 itu semua dapat BOP kan? Tidak. Berapa yang dapat BOP? 100-an? Setengahnya atau ya kira-kira lah mungkin 100 biar cepat hitungnya gitu. Kali 1.800.000 itu kan 180 juta ya gitu. Jadi ini mungkin bisa untuk istilahnya membantu rekrutmen seperti Bapak. Dan kebetulan karena ini lembaga PKBM itu lembaga yang diperhitungkan, jadi bukan kekurangan siswa mau kelebihan gitu, dan kita tidak konsisten. Beliau itu tidak istilahnya menampung sebanyak-banyaknya gitu ya, yang penting duit kan begitu, tapi beliau tidak. Nah kemudian kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan siswa yang di atas 24 tahun yang tidak tercover oleh BOP itu didanai dari APBD gitu. Dan itu satu-satunya di Indonesia, ini baru Kabupaten Sunda ya.
ini. Jadi konsistensi daripada Pak Bupati Doni Ahmad Munir saya kira sudah sampai ke sana. Jadi tiap tahun itu terus merangkak gitu. Dan ini menjadi satu model percontohan yang akan diadopsi oleh kabupaten kota yang lain. Nah ini saya kira, dan intinya sekarang PKBM itu tidak harus, tadi saya sampaikan, tidak harus mendorong masyarakat untuk hanya sebatas mendapatkan ijazah saja, atau kita mengejar rata-rata lama sekolah atau harapan lama sekolah, tapi bagaimana PKBM yang ada di bapak-bapak itu bisa memberdayakan siswanya, warga belajar di dalam pendidikan non formal itu bisa mandiri begitu. Nah salah satunya mungkin kebijakan dinas pendidikan melalui APBD itu menganalisis kebutuhan dan menyelenggarakan bintek atau pelatihan bentuknya apapun lah gitu istilahnya yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan non formal itu termasuk di dalamnya PKBM. Dan di sini saya berterima kasih karena Pak Kartip juga akademisi, bapak-bapak yang hadir tadi, para guru besar ini bisa berkolaborasi nanti dengan kita, bersinergi bagaimana sosok PKBM ke depan ini, kehadiran orang Sumedang yang seolah-olah pemikir dikolaborasikan dengan kita sebagai orang yang memiliki istilah pelesi yang di dalam penyelenggaraan pendidikan non formal. Itu saya kira ya Pak. Jadi mana yang ngobrol sama masalah jangan begitu ya urusan itu ininya. Nah, yang kedua tadi sampaikan oleh Bapak sebenarnya bahwa sinergitas yang dibangun di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang memang saat ini itu belum matching secara utuh gitu Pak. Kita akui saja. Tadi berkaitan dengan bagaimana nih warga belajar misalnya atau petani bisa hidup dengan kapasitasnya seorang pertanian kan itu yang ngomong orang pertanian. Tapi insya Allah karena mungkin kita belum soal ke dinas tersebut karena di dinas-dinas itu sudah teranggarkan untuk berkaitan dengan itu. Kalau kami hanya membidik dalam kapasitas bagaimana mereka itu bisa meningkat pengetahuannya saja. Kalau dari tadi dinas koperasi misalkan bersinergi dengan kita, kemudian dinas UMKM bersinergi dengan kita, orangnya dididik, hasilnya dididik ke pertanian, beneran ditampung UMKM, kadituna beneran ke ibu, iya kan gitu. Nah ini yang harus kita bangun dari hilir ke hulunya itu memang harus nyambung seperti itu. Nah itu harapan pemerintah harus seperti itu. Jadi kolaborasinya jelas, jadi tidak parsial. Nggak dididik teh cul kan gitu, nggak sedikit teh cul, tapi jangan sampai mereka itu kepayahan pengetahuan anak ayah, lahan ayah, nuyana ayah, modalnya di mana? Tah modal dinas UMKM harus berbicara dalam kapasitas karena di situ ada bidang yang berkaitan dengan pembiayaan. Ya di dinas UMKM kalau nggak salah seperti itu ya. Kemudian atau modal urusan digawainya kan dia tenaga kerjaan dan sebagainya kan gitu. Ini saya kira yang harus kita bangun dan hanya sayang sekali ini dinas UMKM Pak Agus Kori tidak hadir ya, seharusnya hadir di sini sehingga semua ya yang ada mudah-mudahan kegiatan saya ini tidak dilaksanakan hari ini saja, esok atau lusa dilaksanakan lagi. Dipaksa gitu dari dinas UMKM, dinas rakyatnya, dinas pendidikan, dinas pemberdayaan masyarakat desa, ya, karena semua itu kan dia punya anggaran masing-masing yang disetting gitu ya, disetting untuk memberdayakan masyarakat. Jadi apalagi sekarang kan concernnya dari mulai Pak Bupati Pak Doni Ahmad Munir sampai kepada PJ ini bagaimana kemiskinan itu bisa diturunkan. Dan apalagi kita punya orang nomor 1 di Sumedang dulu sekda, sekarang jadi sekda provinsi, dia memang concern seperti itu. Tinggal butuh apa, proposal apa yang akan disodorkan dan kajiannya di para bapak, para pemikir mungkin akan menjadi satu ukuran yang pada akhirnya bisa diinin. Apalagi sekarang di bulan Juli yang akan datang sudah naik kepada perubahan anggaran. Kalau seandainya kita setting dari sini apakah dari yayasan atau dari PKPM atau apalah bentuknya, bisa sounding ke SKPD, saya kira menjadi satu ukuran. Apalagi di sini tadi hadir dari kecamatan juga bisa mulai musren, kira-kira
diklat apa ulah si kukut eta deui apa tema teh eta deui anu kagitu teh gitu teh begitu ya gitu. Jadi begitu teh teh berenang sebuah neangan eta komicot ya gitu. Ini saya kira yang harus kita bangun itu ya Pak. Jadi maka kemudian tadi dari Pak Jajang, terima kasih sekali lagi berkaitan dengan ini apa istilahnya yang dinamakan dengan subsidi silang ya. Bagi ini tadi ada setengahnya yang dari BOP, kemudian setengahnya lagi yang tidak mendapatkan BOP. Dan kita juga berpikir karena pemerintah juga harus konsisten. Saya bicara ke Pak Bupati, ulah ngadorong harapan nama sekolah atau rata-rata nama sekolah atau pendidikan di Kabupaten Sumedang itu baru ukurannya kelas 2 SMP. Kalau seandainya APBD tidak mendukung seperti itu, kalau sekarang insya Allah begitu Pak, dari mulai 270 kemudian 300 dan kemarin Kepala Bapeda, Sekda, kemudian PJ Bupati sudah mendorong juga. Salah satunya itu di tahun 2025 sudah saya naikkan dari 1270 300, mudah-mudahan 2 miliar yang akan datang itu bisa terrealisasi gitu. Untuk siapa? Untuk pemberdayaan PKBM biar lebih mandiri, lebih ini dirasakan manfaatnya. Jadi orang sekolah juga bisa dia berdaya dengan ini. Salah satu yang dilakukan adalah oleh lembaga ini ya, yayasan yang dipimpin oleh Pak Kartip, luar biasa ini saya kira. Jadi sebenarnya kewajiban pemerintah itu bukan kebijakan masyarakat, tapi karena pemerintah keterbatasan mungkin salah satunya adalah masyarakat ikut andil ya. Makanya kalau tadi berbicara Pak ini lembaganya belum ada izinnya dan sebagainya, nah nanti saya udah ngobrol panjang lebar dengan Pak Jajang, insya Allah kita akan praktikan Pak. Yang penting bahwa ada apa komitmen konsisten, apalagi ini ada hubungan hilir ke hulu ya, mulai dari pengetahuan, keterampilan sampai kepada apa istilahnya pemasaran dan sebagainya ya, luar biasa. Dan ini jarang dilakukan dan semua PKBM baru di sini yang ada apa istilahnya prospek yang luar biasa. Itu saja barangkali yang dapat sampaikan. Kalaupun tidak puas ya nanti kita bicarakan kembali apa yang diharapkan oleh ibu-ibu, bapak-bapak silakan nanti datang ke kantor saya. Apa yang dibutuhkan berkaitan dengan PKBM dan pemberdayaan saya kira akan kita bahas bersama. Dan mudah-mudahan saja ini PR untuk Pak Kartip, satu saat itu kita undang dinas-dinas terkait ya, termasuk Bapeda, sehingga apa konteks seperti ini menjadi satu apa muatan yang memang jadi harapan pemerintah gitu. Jadi pemerintah itu perlu suntikan pemikiran daripada masyarakat. Salah satunya adalah kita. Ya, terima kasih.